Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik begitu kan ya, dalam beberapa pekan ini begitu ke Madura begitu. Dan bahkan di satu sisi ya apa namanya setelah di Jember ke Jombang ke Madura begitu kan dalam rangka silaturahmi. Ini menarik begitu sebenarnya begitu ya. Tetapi perlu diingat bahwa apa yang selama ini muncul ya di pikiran apa namanya netizen begitu, bagaimana kalau Anies menjadi ya khotibnya katanya begitu ya. Caimin ya menjadi imamnya. Bisa saja boleh aja begitu. Ini Live TV Nasional sholat Jumat ya khotib ya Haji Anies Rashid Baswedan dan Imam Kiai Ahmad Muhaimin Iskandar begitu kan ya. Kita lihat saja begitu kan ya. Jadi saya ketawa begitu kan melihat ini begitu kan. Bagaimana kalau ini Pak Ganjar dan Pak Prabowo bisa nggak begitu kan ya? Apa yang dilakukan Anies dengan Caimin ini begitu kan ya? Bisa saja begitu kan ya, tidak bisa lah begitu kan. Kalau Anies Baswedan kan serba bisa begitu kan, nasionalis religius di situ begitu, apalagi Caimin begitu kan. Mengingat inilah yang kemudian antusiasme dari masyarakat Madura ternyata begitu kan ya, sosok yang diidamkan ternyata Anies Caimin begitu. Lalu kemudian ya silaturahmi dengan beberapa pesantren di Madura ya terbesar begitu kan. Bagaimana silaturahmi itu ya tentu ya harapannya adalah mari kita bergandengan tangan bersama-sama di situ begitu kan ya menuju dengan ya Pilpres di 2024. Tetapi kalau kita lihat apa yang sebenarnya terjadi, maka apa namanya? Kenapa Anies Caimin itu menjadi potensi kemenangan di Jawa Timur begitu kan? Karena para ulama dan para santri dan masyarakat Jawa Timur untuk bersatu untuk bersama dengan Caimin begitu kan ya. Bahkan ini Anies Caimin punya peluang besar menang di Tapal Kuda dan Madura ya seluruh Jawa Timur begitu kan. Maksudnya dalam beberapa daerah di Jawa Timur ada kemenangan yang fantastis. Saya kira seperti itu begitu kan. Bayangkan ya Anies Caimin sudah ke Jember ke Kiai-Kiai Jember di situ begitu kan ya sowan silaturahmi dan sebagainya begitu. Artinya apa? Artinya selama ini potensi kemenangan Anies Caimin itu sudah di depan mata. Baik satu putaran kayak mau dua putaran kayak terserah begitu kan ya. Bahkan yang paling menarik di sini dikatakan ini ya bakat jadi mudin katanya ya karena nggak punya prestasi harus cari untuk mendongkrak elektabilitas katanya. Ini komentar-komentar para netizen yang kemudian agak kebingungan ya mengomentari itu begitu ya paniknya sudah muncul begitu. Mengapa paniknya sudah muncul? Karena mungkin junjungannya yang ia pilih tidak tahu bahwa bagaimana tata cara sholat begitu kan. Kemarin aja ada satu capres begitu kan, yang kemudian ya action di TV di azan itu begitu kan. Lalu kemudian ya ambil udhu di situ gimana begitu tata caranya begitu. Justru Anies Caimin lah yang menjadi potensi yang sangat luar biasa di situ begitu. Bahkan di satu sisi, kenapa harus Caimin begitu kan ya? Kenapa harus Anies Baswedan? Kan begitu logikanya. Ya, salah satunya religius ya, terus kemudian agamis. Itu yang menjadi potensi kuat begitu bagi Anies Caimin begitu. Maka di sini yang kemudian banyak sekali pro dan kontra. Tetapi kalau kita lihat di lapangan, wah seolah-olah ya bahwa apa namanya? Melihat dari potensi Anies Baswedan sekarang sudah luar biasa begitu. Ada yang komentar yang menarik di sini. Mohon dikoreksi ya, Imam Kiai Anies Baswedan, khotib ya Muhaimin Iskandar, azan Haji Ganjar Pranowo, ya Bilal Haji Prabowo Subianto. Tolong yang buat poster itu dilengkapi dulu sebelum disebar ya, agar politik identitas itu tidak selalu melekat pada salah satu calon. Ini komentar-komentar dari netizen. Bayangkan begitu kan, komentar-komentar dari netizen sampai ya seperti itu begitu. Artinya apa? Artinya selama ini melihat dari sosok Anies Caimin ini kan sangat diminati begitu kan ya. Siapa lagi coba yang mau kita titipkan kalau bukan Anies Caimin? Kan kira-kira seperti itu logikanya begitu ya. Besok Anies Baswedan ya hari ini maksudnya ya Caimin dijadwalkan ke Sumeneb, Jombang dan Sidoarjo, Jawa Timur ya. Agendanya adalah silaturahmi di situ ya
Bahkan ini pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan Muhaimin Iskandar ya dijadwalkan ke Sumeneb, Jombang dan Sidoarjo ya, ke Madura di situ begitu kan. Ya, melihat dari ini kan separi politiknya kan seperti itu begitu. Nanti Oktober ya ada penetapan atau mendaftar ke KPU bersama-sama di situ begitu. Pasangan baca pres ya Pilpres 2024 yang diusung PKB, Nasdem dan PKS ini ke pesantren ya Matalil Anwar Putri ya untuk hadiri musyawarah warga dan tokoh NU di situ. Bahkan di satu sisi setelah sholat Jumat Anies Caimin bertolak ke Jombang menggunakan helikopter ya. Bahkan di satu sisi ya ia akan bertemu dengan ya di kalangan pesantren di situ begitu. Bayangkan ini sangat luar biasa begitu potensinya begitu kan. Saya yakin dan saya yakinnya kemenangan Anies Caimin ini menjadi potensi di Jawa Timur ya. Potensinya sangat luar biasa dan bahkan di satu sisi saya melihat bahwa wah, ini bisa saja ada kemenangan mutlak kepada Anies Caimin begitu. Tapi kita tunggu saja bagaimana nanti begitu kan ya. Karena konsep-konsep yang ada selama ini begitu kan ya, bahwa dan beberapa survei yang berseliweran ya mulai membangun opini sana sini di Jawa Timur begitu, katanya Anies Caimin kalah lah, terus kemudian ada yang surveinya satu menang satu putaran dan sebagainya begitu. Tapi kami bukan tidak percaya bukan seharusnya percaya terhadap lembaga survei begitu kan, tapi saya melihat bahwa bagaimana masyarakat itu melihat bagaimana sosok Anies Caimin ini ternyata punya potensi yang sangat luar biasa. Kalau saya analisis sendiri begitu, bisa saja Anies Caimin ini bisa menang satu putaran begitu kan ya. Di Jawa Timur ya sekitar kalau menang 10 juta kan lumayan begitu kan. Sedangkan daerah-daerah yang lain seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat itu sudah jelas begitu kan ya. Apalagi di Jawa Barat itu lumbungnya Anies Caimin di situ begitu. Maka kemungkinan besar ya apa yang terjadi selama ini ya bisa ketar-ketir mereka begitu, baik Prabowo dan Pak Ganjar. Maka sosok yang dipilih baik wakil dari Pak Ganjar dan Prabowo ya dari tokoh kalangan NU katanya begitu untuk menjadi rebutan ini begitu. Tapi pada hakikatnya kalau menurut saya pribadi ya sah-sah aja siapapun ya calon wakil presiden mereka begitu kan ya. Anies Caimin punya peluang besar yang menang di Tapal Kuda dan Madura ya. Duet Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Caimin berpotensi meraih suara signifikan di sejumlah daerah di Jawa Timur. Keduanya diprediksi bisa unggul di wilayah Tapal Kuda dan Madura. Pengamat politik Surabaya Survey Center SSC Motar Wioto menyebutkan Anies Caimin punya kans besar meraih suara maksimal di wilayah Tapal Kuda dan Madura. Tapal Kuda Madura berpotensi kuat menjadi ya ceruk suara Anies Caimin. Hal itu juga ya sesuai dengan survei SSC ya bahwa terutama ya Anies cukup populer di wilayah itu. Itu sangat potensi begitu. Dan bahkan di masyarakat di Madura lihat saja potensi orang-orang Madura tetap ya memilih Anies Baswedan. Saya kira seperti itu begitu kan. Siapa lagi coba bayangkan begitu kan. Karena yang dipilih ya orang-orang Madura itu adalah orang-orang yang religius, nasionalis di situ begitu. Anies Caimin ya religius nasionalis atau nasionalis religius begitu kan. Tetapi kita bayangkan begitu kan, kecuali memang ada sesuatu yang kemudian ya, karena politik itu kan dinamis sekarang begitu kan ya, tidak menentu begitu kan, ada pro dan ada kontra mereka begitu. Tapi yang saya amati bahwa selama ini Anies Caimin ini bisa saja ya pertukaran wawasan begitu kan ya, menunjukkan bahwa bisa diterima di kalangan masyarakat begitu. Kira-kira seperti itu begitu dibandingkan dengan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Karena sudah lama mereka begitu, apalagi Pak Prabowo di Madura itu sudah tidak bisa begitu kan ya untuk memenangkan di situ begitu. Lantas apa wilayah-wilayah yang kemudian menjadi potensi dari Ganjar dan Prabowo? Tidak ada hari ini begitu kan. Karena sudah dikuasai oleh Anies Caimin di Jawa Barat, di Jawa Timur, di Banten, di Jakarta, ya, di Sumatera begitu kan ya. Itu sudah punya potensi luar biasa Anies Caimin begitu kan ya. Maka kemudian ya Pak Ganjar dan Pak Prabowo kita lihat saja nanti bagaimana nasibnya begitu ya. Kira-kira seperti itu begitu, dan bahkan banyak sekali pro dan kontra begitu. Mengapa di Tapal Kuda dan Madura akan menang mutlak begitu? Karena di situ adalah kiai bersatu di situ begitu. Sementara untuk wilayah-wilayah yang memiliki basis suara dan pondok-pondok pesantren besar yakni Jombang, Kediri, Lamongan hingga Tuban ya diyakini muhtar pertarungan lebih ya berimbang antara tiga capres yakni Anies Baswedan, Prabowo dan Ganjar.
Pondok-pondok pesantren selama ini sebenarnya tidak beda jauh dengan sikap PBNU menjaga jarak ya dari Pilpres ya. Setiap pondok pesantren besar selalu ada banyak warna, tergantung masing-masing keluarga pondok pesantren itu ya. Kalau di Madura kan sudah pasti mereka begitu kan ya, akan selalu mendukung Anies Caimin di situ begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hot dari Podcast Rakyat ini.